Ya, jaringan komputer ya. Kemarin sudah sedikit dibahas ya mengenai apa itu jaringan komputer. Sudah saya tanya kalian satu-satu ya tentang pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah komputer ya yang lebih dari satu ya atau kumpulan komputer atau grup komputer atau sekelompok komputer yang dihubungkan satu sama lain dengan perantaraan protokol sehingga mereka bisa komunikasi antara yang satu yang lain menggunakan media transmisi. Ya, sehingga komputer bisa share data, bisa share sumber daya atau resource ya, sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya secara bersama. Karena ini terjadi ya karena pertama secara teknologi komputer terus berkembang, ya kan? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya komputer juga, di sisi lain kebutuhan manusia meningkat, ya sehingga mau tidak mau, ya, kenapa jaringan ini muncul? Gitu, yang pada awalnya itu tidak ada, gitu. Tapi semakin ke sini, ya ternyata semakin dibutuhkan karena mungkin kemarin sempat saya sounding, komputer itu tidak stand alone lagi, artinya komputer tidak berdiri sendiri untuk bisa menyelesaikan tas atau tugas, tapi komputer bisa dihubungkan dengan komputer yang lain sehingga pekerjaan-pekerjaan ya yang sifatnya lebih berat, lebih banyak, lebih kompleks itu bisa diselesaikan dengan banyak komputer gitu. Yang kedua adalah share data, artinya pengolahan data tidak lagi terpusat di satu komputer saja atau standalone komputer, tapi juga bisa tersebar atau distribute data. Ya, jadi data bisa disebar ke banyak komputer, gitu ya. Kemudian lagi karena sekarang eranya sudah mendunia, ya artinya data ini ya atau informasi ini bukan lagi diakses oleh sekelompok orang saja, tapi sudah diakses oleh seluruh dunia, oleh orang yang ada di seluruh dunia sehingga kenapa jaringan ini atau teknologi atau ilmu tentang jaringan ini muncul di dalam komputer yang pada awalnya tidak ada. Gitu. Nah, tujuan dibangunnya jaringan adalah membawa data dan informasi dari pengirim ke penerima. Ya, jadi ada yang namanya ya transmitter dan juga ada yang namanya receiver. Ada yang mengirimkan data, ada yang juga yang menerima data dan juga kebalikannya. Gitu ya. Nah, nanti dalam proses pengiriman data kan dia lewat media transmisi yang mungkin sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya media transmisi itu kan ada yang guide sama unguide ya kan dan sekarang semuanya digunakan gitu ya. Nah, nanti bagaimana nih caranya agar data yang dikirimkan ya lewat media transmisi itu tidak error gitu. Jadi komunikasinya terjaga, tidak datanya tuh nyampainya utuh gitu ya tanpa ada errornya. Nanti di situ ada lagi dipelajari mengenai apa namanya transmisi data gitu. Gimana caranya agar data ini dikirim dari pengirim ke penerima itu tapi tidak ada errornya. Nanti ada metode-metode atau algoritma-algoritma tertentu yang digunakan untuk mencek ya, mengecek data itu benar apa enggak. Gitu. Jadi data yang dikirim dengan data yang diterima itu harus utuh gitu ya. Jadi 100% nggak boleh error. Kalau error nanti kan pasti nggak bisa dibaca gitu ya. Atau kalau bentuknya file, filenya akan nggak bisa dibuka. Dan ini kan juga kita sering mengalami juga masalah itu kalau lagi download misalnya, terus tiba-tiba datanya korup atau datanya nggak bisa dibuka sama sekali. Gitu kan. Nah, itu kan pasti ada penyebabnya. Ya, nah, itu harus dicari penyebabnya apa, sebagaimana cara memperbaikinya atau menghindari kejadian-kejadian kayak gitu. Yang dikatakan bahas mengenai itu. Nah, manfaatnya ya yang tadi di awal juga sudah dijelaskan sedikit. Pertama adalah share ya, share sumber daya atau resource ya dan juga alat-alatnya. Artinya selain data juga alat-alat yang mungkin sudah saya contohkan waktu itu kan printer ya, bagaimana misalnya dalam satu ruangan komputernya ada 10 nih, printernya cuma ada satu. Bagaimana caranya agar printer yang satu ini bisa secara efektif digunakan oleh 10 komputer ini tanpa ribet gitu kan. Nah, kalau misalnya
Normalnya ya tinggal dicolokin aja kan, setiap komputer ini mau pakai tinggal cabut printernya, colok USB-nya, itu kan seperti itu biasanya. Tapi itu kan nggak efektif karena harus cabut colok cabut colok. Nah, dengan adanya jaringan, komputer ini dihubungkan dengan jaringan, nah tinggal satu printer dicolok ke salah satu komputer, misalnya komputer nomor 10. Nah, udah dia jadi hostnya. Sehingga komputer 1 sampai komputer 9 bisa numpang ngeprint ke komputer 10 tanpa harus cabut colok kabelnya. Itu contohnya yang sederhana ya. Belum lagi untuk share-share perangkat-perangkat yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, terjadi integrasi data. Integrasi data itu artinya data itu bisa dikirim ke pusat ya, dari mana-mana. Jadi contoh kalau kasusnya misalnya mesin ATM ya, mesin ATM, bagaimana transaksi yang dilakukan di mesin ATM itu bisa termonitoring atau bisa terekam gitu di server pusat. Artinya kan terintegrasi datanya. Jadi semua mesin ATM itu setiap melakukan transaksi akan tercatat di server ya. Berarti terjadi integrasi data, terjadi data yang memusat ke satu tempat gitu kan, dari banyak-banyak cabang ya, kemudian transaksinya di-record ya, masuk ke dalam satu server gitu ya. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, terjadi komunikasi ya. Dengan adanya jaringan, komunikasi data itu akan terjadi ya, baik itu sifatnya bentuknya file ya, file-file digital, atau juga bisa bentuknya audio, bisa bentuknya video ya, seperti yang kita rasakan sekarang dengan adanya jaringan komputer ya, dan sehingga terjadi komunikasi, kita bisa teleponan ya, bisa chatting, bisa video call. Nah itu terjadi karena adanya jaringan komputer. Nah, itulah manfaat ya, adanya jaringan. Kemudian yang keempat, manfaatnya ada distribute processing. Ya, jadi proses yang dilakukan tidak lagi di satu tempat, tapi bisa dibagi ke banyak tempat. Ya, jadi biasanya komputer hanya satu yang proses, sekarang bisa banyak komputer. Yang saya contohin waktu itu tentang animasi ya. Bagaimana pembuatan film Toy Story itu dirender dengan 100 komputer alpha. Ya, jadi dibagi proses renderingnya, komputer satu render frame 1 sampai 100, komputer 2 dirender frame 201 sampai 300 misalnya, seperti itu. Nah, itu distribute processing, artinya proses bisa dilakukan tidak hanya pakai satu komputer, tapi bisa didistribusikan ke banyak komputer gitu ya, sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat ya mempercepat pengerjaannya, jadi lebih cepat selesai gitu kan. Kan beda kalau misalnya dirender sama satu dengan dirender sama 100 komputer, itu pasti otomatis akan berbeda. Nah gitu, dengan adanya jaringan otomatis proses distribute ini bisa dilakukan oleh banyak komputer ya dalam satu waktu. Tinggal nanti diatur apa namanya mekanisme untuk pembagian tugasnya aja gitu. Nanti biasanya di softwarenya ada. Nah, yang kelima itu ada keamanan data. Nah, keamanan data ini ya ini yang penting sebetulnya. Karena nanti terhubung dengan jaringan. Nah, jaringan apalagi kalau kita berbicara jaringan yang lebih luas ya, ini jaringan internet ya kan. Nah, otomatis kan data itu berseliweran di mana-mana ya. Artinya orang siapapun bisa akses gitu. Walaupun kita menggunakan jalur khusus atau private ya, pakai sebenarnya VPN gitu ya. Jadi pakai jalur khusus untuk kita melakukan proses transmisi data, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak celah-celah keamanan itu yang ya ada lubangnya lah gitu. Nah, itu biasanya dimanfaatkan oleh para hacker untuk mereka meretas atau mereka ingin melancarkan aksi tertentu ya. Nah, sehingga data itu jadi nggak safe, jadi nggak aman, data itu jadi ya bisa diduplikat, ya bisa diambil oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, makanya dalam dunia internet sekarang, dalam dunia cyber sekarang, itu yang sangat penting ya, ini tentang keamanan data atau cyber security. Nah, itu penting. Berbagai metode dilakukan, berbagai metode dibuat agar setiap proses transmisi data itu aman gitu ya. Nah, seperti kita contoh di WA. Nah, WA suka ada tulisan tuh ya, datanya aman, terenkripsi. Jadi setiap kita chatting, setiap kita video call atau itu di-encrypt gitu. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyadap pembicaraan kita gitu ya, seperti itu.
Ya, tapi ya namanya hacker sih ya, hacker mah kadang-kadang suka selangkah lebih maju ya, ada aja caranya. Kan kita lagi rame-ramenya nih ya, Bjorka ya, jadi lagi rame-ramenya hacker yang bisa meretas server untuk data ya. Makanya agak riskan sih sebetulnya kalau misalnya kita tuh jor-joran buka informasi di internet. Ya karena tadi ya bisa diambil oleh siapapun, kan jalurnya jalur publik ya. Karena dia lewat jalur publik otomatis ya kemungkinan-kemungkinan diambil tuh bisa gitu ya dengan berbagai cara. Ya, tapi ya kembali lagi ya kita juga nggak bisa memungkiri ya kita memang perlu gitu. Ya kalau pengen aman data ya jangan pakai internet, datanya manual aja udah gitu ya. Di copy di flash disk, udah simpen flash disknya, kalau mau dipakai ya tinggal kasih flash disknya. Jadi nggak lewat jalur publik gitu, itu lebih aman. Ya itu aja masih bisa dijegal di tengah jalan gitu ya. Oleh begal misalnya, kalau misalnya mau ngambil kurirnya ngirim flash disk dari satu tempat ke tempat lain, flash disknya dijegal di tengah jalan bisa juga ya, seperti itu. Jadi keamanan itu sebenarnya nggak bisa juga 100%, tapi kita juga harus mengantisipasi bagaimana caranya. Ya, kan sekarang udah banyak sekali metode-metode cara untuk mengamankan data dengan alat-alat dan juga dengan sistem, gitu ya. Kemudian yang ke-6 ya, ke F nih, konektivitas berbagai jenis dan merek komputer. Nah, dengan adanya jaringan, komputer ini bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda tipe atau berbeda merek komputernya. Bahkan bukan cuma beda merek saja, tetapi beda sistem operasi, gitu ya. Nah, yang pakai Windows bisa terhubung dengan komputer yang pakai macOS. Yang pakai macOS bisa terhubung dengan komputer yang pakai Linux. Yang pakai Linux bisa terhubung dengan pakai yang lain-lainnya. Jadi berbagai jenis komputer dan berbagai jenis operating system bisa terhubung dengan jaringan ya. Caranya apa? Tadi dengan adanya protokol yang nanti bisa menerjemahkan berbagai macam platform ya, sehingga mereka bisa komunikasi. Ibarat penerjemah bahasa ya. Nah, mereka bisa menerjemahkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain ya, sehingga bisa terjadi komunikasi. Nanti ada metode-metode atau sistem yang digunakan dalam proses untuk komunikasi datanya. Gitu ya. Kalau gambar di sini mungkin lihat ada berbagai macam nih, ada internet ISP-nya, ada modem router. Lalu modem ini nanti terhubung dengan PC, terhubung dengan laptop, terhubung dengan printer, terhubung dengan di sini ada konsol, terhubung dengan handphone dan macam-macam. Tapi mereka bisa connect satu sama lain. Gitu ya, itu dia. Oke. Ini bahasan kita ya, mungkin ntar kita lihat sampai di mana. Nah, perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan informasi tepat, mudah, cepat, dan aman ya. Nah, jadi informasi dibutuhkan itu yang cepat, tepat, mudah, dan aman. Nah, begitu. Karena eranya benar-benar luar biasa ya. Luar biasa cepat sekarang. Apa-apa butuh cepat, data butuh cepat, informasi butuh cepat, ya mau tidak mau ya. Nah, kenapa ada ya teknologi ini, teknologi jaringan dan teknologi komunikasi data itu ada ya, karena tadi saya bilang tadi bahwa adanya kebutuhan manusia dalam mengkonsumsi informasi ya, yang memang dituntut untuk cepat ya, cepat, tepat, dan tapi aman gitu. Nah, akhirnya muncullah teknologi-teknologi ini seperti yang kita rasakan sekarang. Kebayang ya kalau dulu belum ada handphone gitu ya. Misalnya kita berbicara handphone aja ya. Gimana caranya kita untuk memberikan informasi kepada lawan kita ya, atau siapa yang nanti kita memberikan informasi ya. Misalnya kerabat atau apa yang saya pernah cerita waktu itu. Zaman dulu kan pakainya surat ya, pakai surat. Jadi kalau kita ingin mengetahui aja misalnya kabar, kita misalnya punya saudara atau misalnya kita sebagai orang tua punya anak kita merantau di satu tempat, kemudian kita pengen tahu keadaan ini gimana, udah kita kirim surat via pos biasa. Dan nyampainya lama, nyampainya nggak sehari 2 hari, tergantung jaraknya, tergantung lokasinya. Bisa cepat 3 hari, bisa seminggu, ya bisa juga 2 minggu tergantung. Ya, saya bilang sampai dari mulai dia sakit sampai sembuh lagi tuh. Kenapa? Karena ya terlalu lama jaraknya. Karena memang ya tadi dihambat oleh jarak gitu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi komunikasi,
ya jarak dan waktu bukan jadi hambatan lagi, bahkan kita bisa mengakses informasi, bisa tahu informasi per detik gitu lah, bukan lagi hari-hari tapi detik, mungkin sepersekian detik informasi itu sudah bisa kita dapat ya, karena saking cepatnya komunikasi itu, saking cepatnya apa namanya informasi itu bisa bisa kita terima ya, bisa kita kirim dan kita terima gitu. Ya. Nah, itu semua tak lepas dari sistem jaringan yang nanti dibangun. Ya kan kemarin sempat saya jelaskan tentang jaringan kan ada ruang lingkupnya tuh ya. Ada mulai dari yang lokal misalkan, kemudian ada WAN, ada MAN ya. Lalu ada yang paling luas adalah jaringan internet. Dan sekarang sudah terhubung semua dengan jaringan internet. Jadi LAN ya terhubung ke mana-mana lagi ya. Jadi internet lah. Bahkan internet sudah mendunia ya, sudah terhubung dengan jaringan seluruh dunia lagi, bukan hanya di satu wilayah saja, tapi sudah kemana-mana gitu. Bahkan sekarang dunia itu ya seolah-olah seperti di genggaman kita. Kenapa? Karena jarak dan waktu sudah tidak masalah lagi. Kita bisa komunikasi dengan teman kita di Amerika, kita bisa komunikasi dengan teman kita di Australia gitu ya, dan cepat sekali ya, luar biasa. Nah, sehingga apa namanya informasi itu ya bisa bisa kita terima dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, tapi memang saking cepatnya ya, saking cepatnya informasi ya, dan saking mudahnya orang mengirimkan informasi ya, kadang-kadang informasi itu eh, ya banyak yang tidak akurat ya, atau banyak bohong gitu ya, atau kita menyebutnya dengan hoax, sehingga kita sebagai seorang yang ngerti di IT ya, dan sebagai yang menggunakan teknologi juga harus bijak dalam mengkonsumsi informasi ya, jangan langsung main share-share aja gitu ya, atau main kirim-kirim aja, kita nggak cross check dulu apakah informasinya benar atau tidak, karena kan itu nanti berakibat ya bisa terjadi fitnah atau bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara informasi itu ya. Nah, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat. Nah, jadi dengan adanya jaringan maka bisa terjadi komunikasi data ya, komunikasi data. Nah, di sini yang kita bilang adalah komunikasi data yang sifatnya digital. Karena komunikasi ada data ada dua, ada yang sifatnya analog dan ada yang digital. Nah, sekarang sudah mengarah semua kepada teknologi digital ya gitu, sampai telepon rumah kita aja sekarang sudah di-upgrade ya. Mungkin dulu kita punya telepon rumah masih pakai kabel tembaga ya, pakai kabel tembaga dari tiang itu langsung nyolok ke pesawat teleponnya, itu masih analog ya, masih analog. Tapi enaknya kalau mati listrik nggak mati tuh teleponnya. Kenapa? Karena aliran listriknya tidak diambil dari listrik rumah kita, tapi dari kabelnya si Telkom ini nih, pesawat teleponnya. Nah, sementara kalau sekarang karena sudah di-upgrade jadi digital, nah teleponnya bukan lagi di analog ya, tapi digital karena lewat modem dulu ya. Pakai modem, ada modemnya, ada modem router ya, yang sekaligus juga untuk mengakses internet ya, juga bisa mengakses suara, tapi suaranya jatuhnya jadi VoIP, voice over IP. Bukan lagi analog ya, sehingga butuh listrik juga. Kalau listrik mati di rumah, modemnya mati ya udah mati teleponnya. Nah, jadi sudah diubah ya. Nah, itu semua pakai kode biner, kita tuh bahwa digital tuh kan nggak lepas dari biner. Ya. Nah, nanti lewat saluran-salurannya apa? Sekarang sih kita udah pakai media transmisinya fiber optik ya. Bukan lagi menggunakan kabel tembaga. Karena aku udah kelewat udah ketinggalan zaman kalau pakai kabel tembaga ya. Nah, sekarang sudah pakai fiber optik dengan kecepatan yang tinggi, bisa mentransfer data hingga gigabit ya. Bisa banyak ya data yang ditransfer dikirim, sehingga bukan lagi suara saja yang bisa dikirim, tapi file, video ya sudah tidak menjadi hambatan lagi karena cepat ya, cepat sekali data itu dihantarkan dan bandwidthnya besar ya, karena pakai fiber optik. Sementara kalau pakai kabel tembaga itu bandwidthnya terbatas. Ingat banget zaman dulu apa namanya Speedy ya, kan produk Telkom tuh sebelum IndiHome namanya Speedy. Nah, Speedy masih pakai itu tuh, masih pakai kabel tembaga, itu nggak bisa gede-gede, bandwidthnya paling 1 mega, 2 mega, 3 mega paling gede, nggak bisa lebih ya, karena keterbatasan dari media transmisinya, kabelnya itu nggak bisa untuk nganterin data gede gitu. Nah, makanya diubah sekarang dengan teknologi baru, diubah pakai fiber optik yang bisa menghantarkan data gigabit
Itu ya. Nah, tapi butuh alat untuk mengkodekannya tadi. Kita butuh modem ya, butuh modem untuk bisa mengkonversi ya data ya gitu. Yang kedua bisa antara komputer dan komputer, komputer dan terminal, atau komputer dengan perangkat-perangkat yang lainnya yang tadi digambar ya. Jadi komputer bisa connect kemana saja, nggak harus ke komputer lagi. Dengan adanya jaringan ini, komputer nggak harus terhubung dengan komputer lagi, atau maksudnya PC dengan PC enggak, tapi bisa PC dengan laptop, bisa PC dengan gadget, ya, bisa PC dengan konsol, ya, dan segala macam, asalkan terhubung dengan internet. Bahkan sekarang di era sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0 ya. Nah, sudah banyak perangkat-perangkat yang notabene bukan perangkat komputer awalnya, hanya perangkat rumah, tapi sekarang udah dibikin semuanya berbasis komputer atau berbasis internet IoT, Internet of Things. Contoh bohlam rumah, bel rumah, pompa, kulkas, ya macam-macam sekarang sudah dibikin versi yang Android-nya bahkan gitu ya. Dibikin IoT semuanya. Sehingga bisa kita kontrol lampu bisa kita kontrol ya, bel rumah, pintu, gagang pintu aja sekarang udah pakai IoT, sehingga kita bukanya nggak buka kuncinya nggak pakai kunci manual jeglek-jeglek lagi, tapi pakai kode ya, pakai digital, atau bisa pakai voice command, pakai suara, buka pintu gitu ya. Dan yang ini sekarang udah diarahkan ke sana, sehingga nanti memang kayak di film-film ya semua udah pakai AI ya, artificial intelligence, sehingga kayak rumah itu nanti udah dikontrol semua dengan komputer, dikontrol semua dengan menggunakan internet, sehingga tinggal kita kasih komen aja, kita kasih perintah, mereka sudah bisa sudah bisa beroperasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah mengarah ke sana semua. Oke, jadi semakin ke sini memang kalau kita lihat teknologi itu memang lama-kelamaan mempermudah segala urusan manusia ya, dan juga membuat nyaman manusia gitu ya. Jadi bisa bisa terjadi tuh kalau kita nonton film-film itu bisa terjadi ya. Artinya kenyataannya nanti bisa terjadi di dunia kita ya. Nah, untuk masalah komunikasi data dulunya itu awalnya hanya melibatkan satu pemancar data ke satu penerima data. Dia masih namanya peer to peer ya, peer to peer, atau dari satu pemancar ke satu penerima. Ini nih kalau waktu berbicara teknologi dulu ya. Tapi semakin di sini kan berkembang ya, kayak kita sekarang nih. Kalau sekarang tuh satu pemancar ke banyak penerima bisa. Kayak kita connect handphone kita kan connect ke BTS. Satu BTS itu bisa mengcover misalnya 1.000 user. Ya. Kalau dulu itu komunikasi hanya bisa terjadi antara satu orang dengan orang yang lain, atau P2P, peer to peer namanya. Gitu ya. Mungkin kayak kamu pernah pakai torrent ya. Kalau pakai torrent itu ya peer to peer jatuhnya. Ya kenapa? Karena dari satu komputer ke komputer lain aja gitu. Ya komunikasinya. Tidak satu komputer ke banyak komputer. Tapi kalau misalnya di sini satu transmitter ya bisa ke banyak user, satu transmitter bisa ke banyak receiver. Gitu ya kalau sekarang kondisinya ya. Karena teknologinya terus berkembang. Sehingga dengan sekarang teknologi yang bisa satu pemancar ke banyak user ya, sehingga kita bisa terjadilah komunikasi ya. Kenapa? Karena bisa banyak. Kalau dulu kan terbatas satu sama satu doang. Jadi orang bisa komunikasi hanya satu doang nih. Ya, satu orang ke satu orang. Kayak gini aja. Zaman dulu ya WA itu kan hanya bisa teleponan hanya dari satu user ke user yang lain cuma satu doang ya. Tapi kan sekarang ada grup call ya. Grup call tuh bisa banyakan gitu ya. Kita bisa berkomunikasi lebih dari satu orang ya. Bisa satu orang, bahkan berkembang bisa bisa lebih dari 5 orang, 10 orang ya. Kayak kita nih kita pakai Zoom nih ya. Yang modelnya sama. Ini juga kan komunikasi data nih. Komunikasi data jaring komputer dengan jaringan internet. Nah, saya bisa komunikasi dengan kalian ya. Bisa saya sendirian nih, bisa ke kalian yang banyak nih. Saya ngomong nih, saya memberikan informasi, saya transmit data ke kalian. Kalian jumlahnya banyak, lebih dari satu, ya kan? Nah, kalian bisa terima data saya semua. Nah, itulah karena memang sekarang sudah ini ya, sudah apa namanya memadai ya secara infrastruktur. Ya sebetulnya kalau kita flashback lagi ya adanya pandemi COVID-19 itu juga sebetulnya secara hikmahnya
ada juga baiknya ya. Memang kalau dilihat kerugiannya iya banyak yang meninggal segala macam. Tapi ya di balik itu hikmahnya adalah nah kita jadi benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ya untuk komunikasi, untuk kita belajar segala macam. Dulu kan boro-boro kita kenal ada Zoom kayak gini, nggak ada zaman dulu ya. Ya, ada aplikasinya cuma tidak booming gitu aja. Aplikasi untuk telekonferensi seperti ini, seperti Zoom ini udah ada banyak, tapi memang dulu belum booming. Kenapa? Ya jarang yang pakai. Tapi setelah adanya pandemi, mau tidak mau tetap kegiatan eh, belajar harus ada, ya pekerjaan harus ada walaupun dilaksanakan di rumah tanpa harus ketemu muka gitu kan. Makanya akhirnya menggunakan teknologi, menggunakan jaringan internet, menggunakan aplikasi untuk bisa kita berkomunikasi. Nah, seperti inilah terjadi. Akhirnya sekarang kan sudah umum ya. Artinya kita bisa melakukan aktivitas tanpa harus ketemu muka tapi tetap bisa terlaksana. Kayak kita belajar nih kuliah, kayak gini modelnya. Itu semua tak lepas dari adanya teknologi jaringan ya, dan juga komunikasi dan juga ya teknologi komputer yang jelas ya, aplikasi segala macam. Nah ini contohnya klien-klien, klien server, sinyal telepon, SMS, radio, televisi dan segala macam. Nah ini adalah contoh-contoh yang teknologi-teknologi yang ada ya, bahkan sekarang sudah berkembang sekali ya. Kalau berbicara televisi sekarang kan sudah saatnya kita bermigrasi dari teknologi analog ke teknologi digital. Kalau di negara lain mah udah 10-15 tahun yang lalu udah mulai digital, cuma di Indonesia aja telat. Ya karena di Indonesia ini masalahnya adalah eh, demografi wilayahnya itu memang agak sulit ya. Nah, kalau menggunakan digital kan sebetulnya ya bukannya nggak bisa, cuman mungkin infrastrukturnya harus dirubah semua. Pertama ya kan TV-nya harus digital, ya kemudian pemancarnya pun juga harus upgrade ya. Jadi sekarang seluruh pemancar TV itu yang ada TV-TV swasta ya, swasta nasional itu juga harus migrasi dan dia harus menggunakan alatnya ganti berarti ya. Yang awalnya punya analog ganti semua jadi digital. Ya, sehingga mau tidak mau ya mengupgrade infrastruktur. Nah, tapi di sisi kliennya, di sisi kitanya yang sebagai pemirsanya mau nggak mau juga harus upgrade. Ya, pertama upgrade TV-nya. Kalau misalnya TV-nya nggak upgrade, beli alatnya, beli alat decodernya, beli STB-nya namanya untuk mengubah eh, apa namanya penerimaan digital ke analog. Jadi kalau TV yang tabung itu kan analog TV-nya. Sementara siaran digital nggak akan connect tuh. Gimana caranya biar connect ya? Beli alat, beli konverternya lah ibaratnya konverter dari analog ke digital. Jadi si alat kecil kotak STB ini menangkap siaran digital diubah si alat STB-nya ke analog, dicolokin pakai colokan merah, putih, kuning. Nah, colokin ke colokan AV. AV itu kan ada di TV. Udah. Sehingga dia bisa nonton siaran digital walaupun di downgrade resolusinya. Kalau digital kan biasanya udah HD ya siarannya. Nah, kemudian TV-nya belum HD nih, TV-nya masih tabung ya kan. Ya udah di downgrade jadi PAL, jadi NTSC ya, jadi 360p ya. Misalnya siarannya 720p di downgrade jadi 360p biar bisa nonton tuh TV yang tabung. Ya makanya sekarang ya udah mau nggak mau memang TV tabung sebenarnya udah mulai dimuseumkan harusnya ya, karena sekarang sudah beralih semua ke TV-TV LED yang udah digital. Gitu. Ya, data dan informasi di mana saja mobile communication input banyak. Jadi gini, dengan adanya jaringan komputer, dengan adanya jaringan apalagi kita bicara internet, ya di mana aja bisa akses gitu. Bisa akses data ya. Apalagi juga nih dengan adanya sekarang ada perangkat-perangkat mobile ya, perangkat-perangkat mobile yang bisa kita melakukan komunikasi data di mana saja. Ya, jadi alatnya kecil bisa dibawa-bawa kayak HP gitu kan. Tinggal penting ada pemancarnya ya, ada BTS-nya yang connect ke perangkat kita. Nah di sini ada contoh ada WiFi, ada hotspot, ada WiMAX, ada zaman dulu nih GPRS ya, zaman dulu banget. Cuman sekarang kan udah nggak, teknologinya bukan GPRS lagi, itu kan GPRS tuh Gen 2 ya, ataunya itu apa namanya generasi kedua gitu. Tapi sekarang sudah generasi kelima ya, sudah 5G, bukan 2G lagi tapi sudah 5G sekarang ya. Nah, sudah lebih cepat lagi secara koneksinya. Bukan lagi satuannya KBPS, MBPS, tapi sudah GPPS ya. Gitu ya. Nanti siap-siap masuk era ke 5G
ya, tapi nanti kalian harus ganti HP juga. Kayak kasus kita ya, kita dulu punya HP 3G, 3G udah enak banget padahal. Tiba-tiba keluar teknologi 4G. Mau nggak mau kita upgrade HP kan, karena upgrade HP bukan HP-nya dibeliin alat, tapi HP-nya ganti. Ya, kenapa? Karena memang nggak bisa ditambahin alat. Misalnya saya punya HP 3G, mau di-upgrade ke 4G, beli alat satu pasang ya nggak bisa. Harus ganti semua boardnya ya. Karena akan terkait dengan prosesornya dia, prosesornya support apa enggak. Ya udah, jadi mau nggak mau nanti pas eranya 5G nih, ya mau nggak mau kita harus ganti HP. Tapi nanti ya pelan-pelan. Nanti biasanya kan udah murah tuh, HP-nya udah murah, apa namanya, terus infrastruktur 5G-nya udah banyak di kita. Kita kan belum banyak nih, masih terbatas, kita masih arahnya 4G lah, walaupun 5G udah ada tapi masih baru ya, belum rakyat, nanti nunggu dulu rame baru pindah migrasi. Oke, secara pengolahan data itu kan pasti ada yang namanya input, proses, dan output. Ada inputnya, ya inputnya berarti data mentahnya lalu diproses sehingga dia jadi data matang, ya lalu mengeluarkan output, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita berbicara komunikasi data, berarti kan data yang diinput lalu diproses. Kalau misalnya kalau kita mau ngirim nih, ini data mentah masuk ke alat ya, misalnya tergantung media transmisinya mau pakai media transmisi apa, analog atau digital. Nah, kalau digital berarti kalau misalnya inputnya itu data analog dikonversi dulu ke digital, dari digital ditransmisikan lewat media transmisi, bisa pakai kabel, bisa pakai wireless. Nah, setelah itu nanti diterima di sisi penerima, di sisi kliennya. Nah, itu juga kalau misalnya datanya harus dikonversi baru nanti hasilnya bisa kita nikmatin datanya, gitu ya. Tapi sekarang ya karena datanya hampir semua udah digital sih ya, jadi enak ya, semuanya udah digital sehingga gampang. Ya udah tinggal digital dikirim ke digital juga gitu ya. Tapi kalau datanya analog ya harus dikonvert dulu. Misalnya contoh nih, kalau contoh kasusnya kalau data analog apa? Misalnya suara nih, ya suara saya nih. Suara saya kan analog nih, suara saya bisa kedengaran di, atau misalnya saya kenapa wajah saya bisa kelihatan di kalian. Ini kan semua analog nih. Suara saya analog, wajah saya analog. Biar bisa kirim ke kalian, gimana caranya? Caranya ya ditangkap oleh perangkat. Di sini ada mikrofonnya, ada sound card-nya. Sound card itu yang nanti mengubah data saya masuk di mikrofon kan itu untuk menangkap frekuensinya suara saya. Lalu dimasukin ke modulator di sound card ya. Lalu diubah tuh datanya, data analognya suara saya diubah jadi digital sama perangkat tersebut. Lalu setelah jadi kan ini pakai aplikasi ya. Nanti si aplikasi ini yang ngirim data melalui jaringan internet ke kalian. Nah, kalian pakai software yang sama lalu bisa connect. Ya, sehingga seperti itulah prosesnya. Saya juga sama nih. Data analog nih saya nih. Wajah saya gitu ya. Analog ditangkap oleh perangkat web kamera. Nah, diubah data-datanya. Ini kan frekuensi nih. Cahaya, bentuk wajah saya, warna segala macam itu kan ada frekuensinya, ada sinyalnya. Ditransfer ke web kamera yang merubah semuanya jadi data digital, jadi biner. Lalu ditransfer lewat media internet melalui software Zoom ini sehingga kalian bisa melihat tampilan saya seperti ini. Itulah ya. Cuman prosesnya cepat banget ya. Kita nggak bisa ngelihat proses tiba-tiba udah jadi aja gitu ya. Nah, karena sekarang memang komputer udah kenceng-kenceng banget ya, sehingga mampu. Zaman dulu mah nggak akan bisa seperti ini karena pertama butuh komputer dengan spek yang agak kencang, terus yang kedua butuh jaringan internet gitu ya, dan softwarenya dan aplikasinya, sehingga bisa terjadilah komunikasi data seperti kita sekarang saat ini. Nah, manfaat kok ya data sharing, program sharing, device sharing. Tadi udah dijelasin juga di depan ya. Jadi manfaatnya itu bisa sharing data, bisa program, bahkan program itu aplikasi. Jadi saya bilang kita tuh bisa kerja bareng, bisa kerja bareng dari beda lokasi loh ya. Saya dulu pernah tuh, contoh misalnya gambar, kita tuh bisa gambar bareng. Ada satu objek yang satu bikin mukanya, yang satu bikin tangannya, yang satu bikin kakinya misalnya. Itu bisa kita gambar bareng tuh. Saya nyoba tuh pakai aplikasi kayak Paint gitu. Tapi kita pakai jaringan. Jadi
Ayo kita coba gambar bareng. Nanti di sana ada satu halaman gitu. Udah, nanti gambarnya sama nih. Di kita sama di dia sama. Tinggal kita tambahin mukanya, tinggal kita tambahin ininya, kayak gitu ya. Itu bisa. Namanya program sharing, ya. Device sharing kayak tadi ya, printer dan segala macamnya itu perangkat-perangkat yang bisa di-share dengan jaringan ya. Nah, kemudian bisa hubungan dengan sistem yang berbeda yang tadi dijelasin juga, bisa terjadi komunikasi antar platform yang berbeda, antara OS yang berbeda ya, karena adanya protokol. Protokol yang nanti bisa menjadi jembatan atau penghubung beda platform ya, misalnya Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux dan segala macam. Ya, itu bisa connect tuh karena adanya protokol. Paperless ya jelas dengan adanya komunikasi data jaringan komputer ya otomatis nggak pakai lagi kertas ya. Sekarang memang hampir semuanya itu sudah mengarah kepada paperless. Ya, sampai kalau kita makan di restoran, orang biasanya pakai menu bentuknya kertas, sekarang cuma dikasih QR code-nya doang. Ya. Dikasih kode barcode-nya, coba di-scan, di-scan kemudian muncullah di handphone kita alamat URL-nya, tinggal klik langsung keluar menu-menu makanannya. Dan di situ juga bisa langsung kita pesan makanannya apa yang mau kita pesan. Nanti tinggal kita bayar aja ke kasir. Nih pesanannya ini tadi, udah tinggal bayar ke kasir uangnya, nanti tinggal dikirim makanan. Jadi sekarang udah kayak gitu ya. Restoran apa segala macam udah pakai model itu ya. Bahkan juga ada yang menggunakan augmented reality. Augmented reality jadi misalnya kayak gedung gitu ya. Gedung itu misalnya kita bisa scan tuh ruangan-ruangan segala macam gedungnya, bisa nanti langsung nampak tuh. Oh, ini ruangan direkturnya, ruangan sekretarisnya, ruangan macam-macam itu bisa kita lihat dengan handphone. Jadi kalau kita mau nyari alamat, jadi nggak akan bingung ya. Selain bisa connect ke Maps juga, bisa juga kita lihat dengan QA, dengan AR-nya. Ya, kita di ruang-ruang itu ada semacam markernya, tinggal kita shot pakai HP. Oh iya nih ruangan Pak ini, ruangan Pak ini kan kayak di kampus kan kadang-kadang ya, mungkin kita ini udah berapa tahun ya nggak kampus. Nanti kamu kan akan cari ruangan biasanya. Ruangan Kajur di mana ya? Ruangan Bu Anu di mana ya? Ruangan kan itu kadang-kadang masih bingung ya. Kalau di kampus ya karena kan nggak terbiasa kitanya. Kita biasanya nanya orang ya. Nanti kalau udah pakai sistem yang canggih udah nggak perlu nanya orang lagi. Udah aja di tiap ruangan. Pertama di awal juga kita harus kasih semacam mapnya, ya mapnya. Mungkin nanti kalau jadi masuk kampus tuh ada layar touchscreen. Mungkin kayak kamu masuk ke mall kan pernah ada tuh mall ya. Ada layar gede gitu, touchscreen ya. Oh isinya tuh bisa kita klik 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 klik. Kayak kita ke pameran lah. Jadi ada misalnya stage-stage-nya ya, atau stand-standnya itu ada di mana ya. Nah, stand-standnya ada di mana, ada pertama ada mapnya dan kita bisa klik nanti di sana tinggal dikasih aja marker ya di setiap stand gitu ya. Atau kalau di gedung tadi di ruangan di pintu misalnya di pintu tinggal kasih ya. Nanti di scan gitu munculan namanya dan mungkin profil yang ada di situ tahu gitu. Ya itulah contoh yang mungkin nanti akan dibudayakan seperti itu ya. Karena sekarang udah mulai juga nih ya. Sudah paperless tuh sudah mulai bergulir lah ya. Sudah hampir ditiadakan semuanya menggunakan aplikasi. Ya. Kayak absen aja nih, absen kita kan di Sekdos itu udah dosen biasanya kan tanda tangan tuh apa namanya pakai ada kertasnya, ada form absennya. Sekarang udah nggak ada, semua dikasih Google Form. Ya, absennya pakai Google Form semua udah. Jadi bener-bener udah menghindari kertas gitu ya. Ya pertama jadi nggak ini apa namanya nggak ribet ya. Yang kedua ya jadi nggak ada sampah karena nggak ada kertas ya dan juga go green ya. Kenapa? Karena nggak ada kertas otomatis nggak ada pohon yang ditebang gitu ya. Karena kan untuk bahan baku kertas biasanya buat dari pohon. Nah, ini contoh aplikasi komunikasi data itu ada email, ada hotel reservation online, automatic teller machine, traffic control, dan yang lain-lainnya banyak banget ya. Banyak sekali contoh-contoh aplikasi jaringan yang terkait dengan komunikasi datanya ya. Nah, itu banyak. Kalau kita apalagi sekarang ya, semuanya pada portalnya ya, portal online dari mulai berita sampai belanja online, e-commerce ya. Semuanya sekarang berbasis aplikasi.
Ya, apa aja udah dibuat menjadi aplikasi. Ya, makanya kalian tuh sebagai orang IT ya, kalau emang apa namanya pengen nanti gampang kerja, ya kuasailah ini bahasa pemrograman ya, sehingga kalian bisa bikin aplikasi. Itu masih dibutuhin. Ya, sekarang programmer-programmer itu dibutuhin sekali oleh perusahaan untuk bikin aplikasi. Perusahaan apa aja? Karena sekarang kan yang bikin aplikasi bukan perusahaan IT, maksudnya perusahaan apa aja gitu ya. Semuanya sekarang pakai aplikasi. Dari mulai perusahaan makanan ya, tadi restoran, rumah sakit ya, kantor-kantor ya, semua base-nya base application gitu. Nah, itu sangat dipakai sekali ya sekarang. Tujuan utama dari komunikasi data yaitu untuk menukar informasi antara dua perantara ya. Data yaitu sebuah gambaran dari kenyataan, konsep atau instruksi dalam bentuk formal yang sesuai untuk komunikasi ya, interpretasi atau proses oleh manusia atau oleh peralatan otomatis. Informasi yaitu pengertian yang diperuntukkan bagi data dengan persetujuan memakai data tersebut. Nah, ya, tadi tujuannya udah tahu untuk bisa bertukar informasi atau data antara penerima dengan pengirimnya. Nah, kemudian data sendiri ya secara arti harfiahnya adalah apa itu data? Nah, ini adalah gambaran ya atau visualisasi dari kenyataan. Jadi data itu kan real sebetulnya ya. Gambaran dari kenyataan, konsep atau instruksi dalam bentuk formal yang sesuai dengan untuk komunikasi. Ya, data itu kan bentuknya banyak ya. Yang jelas itu data data tuh mentahnya, ya, data mentahnya nanti diolah tuh jadi informasi ya. Jadi setelah data ini ada, ya tuh bahan bakunya yang akan diolah ada, bentuknya bisa macam-macam. Ya bentuknya bisa informasi yang sifatnya analog ya, atau juga langsung datanya digital juga bisa gitu ya. Yang nanti data tersebut akan diolah menjadi sebuah informasi sehingga data yang tadi asalnya itu bukan apa-apa atau sesuatu yang nggak bisa dikonsumsi, nah sekarang telah bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena sudah menjadi informasi, gitu ya. Sudah jadi informasi, nah baru bisa dikonsumsi datanya. Tuh. Nah, dalam proses terjadinya komunikasi data jaringan komputer, nah ini ada hal-hal yang menjadi item ya yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pertama ada sumbernya ya. Yang tadi resource-nya, membangkitkan data yang ditransmisikan. Nah, sumbernya apa nih? Ya, sumbernya sumber datanya ya bisa macam-macam. Ya, bisa kalau berbicara data digital ya bisa alatnya sendiri ya, kayak kalau sekarang kita berbicara kalau handphone ya berarti sumbernya bisa dari handphone itu sendiri. Ya kita apa namanya komunikasi kan lewat handphone misalnya, kita bisa lewat aplikasi ya. Itu berarti sumbernya yang nanti melakukan panggilan gitu ya, melakukan panggilan. Nah, kemudian yang transmitter ya. Nah, ini pengirimnya konversi data ke dalam sinyal yang ditransmisikan. Jadi dari alat yang kita gunakan untuk memperoleh datanya bisa dari handphone, dari kamera, dari handycam dan segala macam. Nah, nanti data itu akan diubah dulu bentuknya, tergantung nanti jenis transmisi datanya menggunakan analog atau digital. Nah, kalau analog ya berarti dikonvert ke analog dulu jadi sinyal-sinyal. Ya, jadi sinyal-sinyal yang nanti sinyal-sinyal ini akan dikirim lewat media transmisi. Sama halnya juga dengan digital. Nah, kita bicara digital lah sekarang ya kan eranya sudah digital. Nah, kayak tadi saya kan sumbernya nih saya nih. Saya pengen saya itu ditransmisikan ke kalian. Nah, menggunakan laptop saya ini, pakainya kan laptop saya. Nah, lalu ya ibaratnya PC lah ya sama kan. Data saya diubah nih suara, gambar saya atau wajah saya ini segala macam ini diubah tuh konversi ya datanya menjadi sinyal digital ya, menjadi sinyal digital. Pertama data dulu ya kan, data digital diubah menjadi sinyal digital. Nah udah jadi sinyal digital dikirimlah lewat media internet
media transmisinya menggunakan saya pakai WiFi saya itu alatnya ada modemnya terhubung dengan kabel fiber optik ke tiang-tiang yang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Diubah dari digital ditransmisikan lewat media ya, lewat media nirkabel saya pakai WiFi, nirkabel. Di sananya modemnya sih pakai kabel ya, ke tiang gitu. Nah, kemudian ya yang membawa datanya otomatis ada sistemnya. Jadi sistem transmisi data ya. Kan nggak tiba-tiba bisa begitu aja, tapi harus ada sistemnya. Ada algoritma yang digunakan untuk bisa mentransmisikan data. Gitu ya. Menggunakan apa? Gitu ya. Nanti menggunakan kalau kita sekarang saya menggunakan jaringan internet saya pakai protokol yang saya pakai adalah TCP/IP versi 4 ya, versi 4 yang nanti merubah data saya kemudian nanti bisa bisa masuk ke jaringan internet sehingga dikenal oleh sistem yang sama ya. Jadi sistem yang saya gunakan dengan sistem yang kalian pakai itu sama gitu ya, sehingga bisa connect. Kalau sistemnya beda ya nggak bisa gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya beda platform ya nanti tinggal ditranslate sama protokol tadi. Misal contoh saya pakai laptop nih, laptopnya saya pakainya sistem operasinya Windows. Nah, kalian mungkin di antara kalian nih ada yang pakai laptop juga, tapi laptopnya bukan Windows, ada yang pakai punya Mac. Ya, kan beda tuh OS-nya, tapi bisa connect kan bisa ya. Nah, kalian pakai sistem platform yang Mac OS, tapi nanti yang protokol yang tadi nanti yang terjemahin sehingga bisa connect ke kalian. Mungkin juga ada yang pakai Android, kalian pakai handphone, ada juga yang pakai perangkat-perangkat yang lainnya ya, yang jelas dengan sistem yang sama ya, sama aplikasinya sama yang jelas. Kalau saya hanya pakai Zoom ya kalian juga harus pakai Zoom, nggak mungkin saya pakai Zoom kalian pakai Google Meet ya, nggak nyambung ya. Gitu, jadi harus sama. Nah, receiver atau penerimanya juga sama. Yang tadinya saya datanya diubah ya dari dari analog ke digital ditransmisikan lewat sinyal digital. Terusnya receiver juga sama kan, terima data nih. Nah, dari data kan mau dikonsumsi sama orang kan, sinyal digitalnya dirubah jadi data digitalnya dirubah jadi data analog sehingga kita bisa melihat nih di print ya, di print via screen gitu ya, dicetak lewat screen sehingga kita bisa lihat karena manusia hanya bisa menangkap sinyal analog yang nggak bisa digital, nggak bisa ya berubah sehingga mata kita bisa melihat tampilan layar ini. Kenapa bisa kita lihat ya karena frekuensinya disesuaikan dengan frekuensi yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia, karena tidak semua frekuensi bisa ditangkap oleh panca indera manusia, ada batasnya. Kalau suara aja saya nggak tahu kalau cahaya atau warna ya. Kalau suara kita tahu frekuensi yang bisa didengar oleh manusia berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 gitu ya. Nah, jadi di antara itu yang bisa kita dengar oleh pendengaran manusia, kuping kita. Makanya ada istilah infrasonik, berarti sinyal yang di bawah batas ambang pendengaran manusia, dan juga ada yang namanya ultrasonik, sinyal suara yang lebih tinggi frekuensinya di apa namanya di antara frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Jadi ada yang infra, ada yang ultra. Nah, kayak gitu. Jadi nggak semua suara bisa kita dengar. Dan juga nggak semua frekuensi warna, cahaya itu bisa kita lihat. Ya bahaya ya kalau manusia bisa melihat semuanya ya, ya kita mungkin nggak bisa istirahat ya. Bentar-bentar dengan suara-suara yang aneh gitu ya. Karena frekuensinya kan beda. Kan suara itu juga frekuensinya banyak. Kita nggak semua suara. Kemudian ada lagi tujuannya atau destination ya. Destination yang menerima data diserahkan receiver. Jadi tujuannya di kita nih orangnya. Jadi saya sumbernya ya. Kalian itu adalah destination-nya. Saya mau ngirim data ke kalian, saya mau ngirim informasi ke kalian. Nah, saya sumbernya ditransmisikan lewat media internet yang melalui aplikasi Zoom. Ya, ada sistemnya, lalu diterima oleh laptop kalian kalau kalian pakai laptop, atau kalau diterima oleh HP kalian, lalu diubah sinyalnya agar bisa dikonsumsi oleh mata manusia dan dikonsumsi oleh pendengaran manusia, diubah lagi menjadi analog ya, sehingga kita bisa lihat dan juga kita bisa dengar. Itu ya. Itu adalah item-itemnya ya, atau hal-hal yang memang harus ada dalam sebuah
proses transmisi data, ya, komunikasi data melalui jaringan komputer. Nah, ini mungkin bagannya, ya, atau grafik untuk melihat bagaimana sih proses terjadinya komunikasi data lewat jaringan komputer, ya. Nah, ada sumbernya, ada transmitter. Ini masuk ke source system namanya. Jadi sistem source system, sumber sistem itu ada source sama transmitter. Ditransmisikan lewat media transmisi, bisa bentuknya kabel, bisa bentuknya wireless, Wi-Fi atau 4G atau 5G, ya tergantung pakai sistemnya apa. Ya, ini media transmisinya. Nah, lalu targetnya, destination-nya adalah receiver, nih alatnya receiver-nya, sama destination kitanya. Kalau ini source-nya orangnya, ini juga destination orangnya. Nah, ini yang terjadi gambarannya proses terjadinya komunikasi data via jaringan, ya, seperti ini. Nah, ini kalau yang bawah, nah ini contoh alat, ya. Ini komputer pakai modem lewat jaringan telepon. Kalau ini kan mungkin kita bicaranya zaman dulu banget, ya. Sekarang mah udah pakai fiber optik, ini mungkin pakai jaringan kabel, ya. Jaringan kabel tembaga. Ke modem, zaman modem Speedy ADSL dulu, diterima lagi ada modem lagi nih, yang pengguna Speedy-nya lagi di sana kan juga pakai modem, baru diterima di komputer satu lagi. Ini servernya nih. Ya, kalau kita mau contoh terjadi komunikasi client server gimana? Ini si workstation-nya, kliennya, misalnya mau request data ke server. Ini proses yang terjadinya. Dia pakai modem, lewat jaringan kabel, nah, ada modem lagi di sini, dan ini servernya. Nah, ini proses komunikasi data yang sederhana. Nah, lihat. Nah, ini, ya, proses terjadinya bagaimana. Nah, di sini kan contoh, ini ada teks. Ini kalau kita ini contohnya teks nih. Nah, kemudian ini sumbernya. Nah, kemudian diubah, ya, di digital bitstream, dirubah menjadi apa namanya digital, ya, karena kita kan ingin mengirim ini secara digital, ya. Nah, kalau misalnya menggunakan media transmisinya analog, contohnya, ini contoh kasusnya analog, misalnya kayak telepon dulu, telepon rumah, ya, telepon rumah yang masih menggunakan kabel, itu kan masih analog. Kita punya datanya digital nih, datanya digital dikirim lewat media transmisi analog, jadi harus diubah dulu. Jadi dari data digital diubah menjadi sinyal analog, ditransmisikan lewat media kabel analog. Nah, kemudian diterima oleh receiver, diubah lagi datanya menjadi digital, ya, seperti ini. Karena memang menggunakan transmisi analog. Tapi kalau sekarang kan transmisinya digital juga, ya. Jadi lebih enak lagi, udah nggak perlu konversi dari digital ke analog, ya, untuk proses transmisinya. Tapi tetap kalau ke manusianya kan, ya, manusia kan nggak bisa mengkonsumsi data digital, hanya udah analog aja, diubah dulu bentuknya. Yang tadinya suara, gambar udah jadi biner, ya, udah jadi data digital, nah diubah lagi yang akan disalurkan lewat media screen, dan juga misalnya printer yang untuk dicetak di printer juga bisa, ya, atau media speaker untuk dengar suaranya. Speakernya juga yang mengubah data digital jadi analog, sehingga kita bisa dengar kuping kita. Udah disesuaikan frekuensinya, frekuensi yang bisa diterima oleh manusia. Itu, ya. Nah, ini yang tadi sama, ya. Contohnya gimana terjadinya hubungan antara workstation dengan server melalui media publik, ya. Media publik yaitu menggunakan telepon. Nah, ini makanya, ya. Nah, di sini saya bilang karena kita menggunakan media publik. Media publik berarti kan media yang sifatnya umum, siapapun bisa menggunakan media ini. Ya, disinilah yang sering terjadi kalau kita melakukan proses komunikasi data via jaringan publik. Ya, karena di publik siapapun bisa pakai, siapapun orang bisa akses, gitu, ya. Walaupun sudah di-encrypt, ini kan sudah diamankan, ya, di-encrypt dengan aplikasi, dengan algoritma tertentu. Tapi hacker juga punya ilmu yang lebih tinggi lagi, ya, dia bisa membobol enkripsinya. Gitu, ya, sehingga karena bisa mencuri data, ya, tapi nggak semua orang, sulit, ya, itu hanya orang-orang tertentu saja yang ngerti untuk bisa ngejebol apa namanya data atau informasi yang sedang
digunakan atau dalam media publik ya. Tapi biasanya itu kan informasi-informasi yang sifatnya eh, penting gitu ya. Yang penting-penting informasi-informasi yang kalau yang biasa-biasa sih enggak, buat apa juga di hack ya, buat apa juga disadap gitu ya. Kalau memang nggak ada tujuannya. Tapi kalau sekarang kan yang jadi masalah adalah, nah data kita sebagai penduduk Indonesia itu kan sudah tersimpan ya di dalam di kantor ini, misalnya di kantor apa, Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya. Data-data kita semua di situ. Nah, kalau misalnya server mereka itu dijebol oleh seorang hacker dan mereka bisa mengambil data-data kita, nama, alamat, nomor KTP, nomor HP segala macam, itu kan bisa gawat ya. Karena bukan apa-apa. Kalau data itu bocor semua, itu kan ada pihak-pihak yang nanti punya kepentingan tertentu bisa menggunakan data kita ya untuk tujuan-tujuan mereka. Contoh kalau kayak sekarang misalnya untuk pemilihan umum, pemilu. Nah, pemilu itu kan berarti butuh suara ya, butuh suara. Nah, data itu nanti bisa digunakan seolah-olah seperti pemilih gitu. Padahal bukan, aslinya enggak. Tapi karena data itu bocor dan ini akhirnya bisa dimanfaatkan ya untuk pihak-pihak tertentu yang ingin memenangkan, misalnya ingin memenangkan pemilu gitu kan, itu bisa ya, makanya agak riskan juga ya. Sekarang aja kita kan masih manual pemilunya, masih pakai surat suara, masih pakai kertas, masih dibolongin ya, dicoblos ya, nanti data coblosannya dibawa dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke pusat. Itu aja banyak manipulasi gitu ya, banyak manipulasi. Yang ini contoh dua, sama sih pokoknya jenisnya sama ya, modelnya apa namanya, komunikasi kayak gini ya. Nah, jaringan komputer ya, jaringan point to point kadangkala tidak praktis. Nah, jadi point to point saya bilang tadi ya, point to point itu, peer to peer itu tidak praktis karena kan dia hanya menyangkut satu satu pemancar ke satu penerima saja. Jadi jatuhnya bisa lebih mahal karena kan cuma satu ya yang tadi kayak peer to peer. Tapi sementara kalau kita bikin apa namanya yang tadi, jangan point to point, tapi point to multi point ya, seperti handphone kita akses ke BTS provider, itu kan satu pemancar untuk banyak banyak receiver ya, banyak penerima, sehingga jadi lebih murah costnya, biayanya lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan satu pemancar ke satu penerima. Tapi kan itu dulu, kalau sekarang sih pemancarnya udah hebat-hebat ya. Udah hebat-hebat, artinya sudah bisa mengcover banyak user dalam satu waktu ya. Ya kayak kita aja gini, kalau misalnya contoh kayak tetheringnya lah ya. Tethering, kamu punya handphone kan, tethering tuh mau yang lain mau numpang internetan karena nggak punya kuota. Nah, tethering yang bisa dihasilkan oleh handphone kita itu nggak bisa banyak usernya. Maksimal paling 5 user. Setelah 5 user langsung di reject. Kalau ada user ke-6, ke-7, ke-8 pengen connect, nggak bisa. Mungkin kamu pernah kan connect gitu. Misalnya kayak contoh ke jaringan Gunadarma nih. Masuk nih jaringan, udah masukin password, login. Tapi nggak connect internetnya. Itu ada dua kemungkinan, emang jaringan internetnya bermasalah, tapi wifi-nya connect, tapi inputnya dari provider mati. Atau yang kedua, sebetulnya kalian tuh sudah melebihi kuota yang bisa dihandle oleh akses pointnya atau router wifi-nya. Misalnya router wifi itu kemampuannya yang ada gitu ya, misalnya hanya mengcover 20 orang atau 20 user. Nah, 20 user udah connect nih semua ke sana. Nah, kamu masuk nih connect ke user 21 ya. Ya itu bukannya di reject sih, enggak, kadang-kadang ada yang connect gitu, tapi nggak dapat IP address. Nggak dapat IP address, artinya memang udah penuh, udah nggak bisa lagi. Caranya adalah ada user yang log out dulu. Ada user yang log out dan kamu bisa masuk ke langsung masuk gitu, bisa. Tapi kalau nggak bisa. Connect wifi-nya iya, tapi nggak connect ke internetnya karena memang sudah dibatasi, alatnya hanya sanggup untuk mengcover
sekian user saja. Ya, tergantung alatnya kan ada yang bisa mengcover hanya 5 user, 10, 15, 20, ada yang 100, bahkan ada yang 500 user. Tergantung kemampuan dari alatnya itu beda-beda. Beda-beda tergantung dari jenis alatnya. Kalau sekarang sih ada yang memang dirancang untuk banyak gitu ya, banyak user sehingga bisa mengcover satu ruangan itu bisa banyak. Enggak cuma sedikit. Gitu ya. Nah, ini contoh ya model jaringan-jaringan ya, model jaringan yang sederhana. Bagaimana caranya agar komputer-komputer ini bisa terhubung satu sama lain. Gitu ya. Ini ada jaringan yang misalnya sifatnya LAN. LAN itu kan berarti hanya lokal saja. Ya, lokal saja, bisa dalam satu ruangan, bisa satu gedung pun bisa dibikin LAN ya. Walaupun memang narik kabelnya jadi panjang. Tapi masih bisa, karena masih dalam satu lokasi. Nah, kalau udah beda lokasi ya, udah antar gedungnya jauh lagi misalnya. Satu di sini cabangnya ada di mana misalnya. Nah, itu sudah masuk ke WAN ya, jatuhnya ke WAN. Jadi wide area network. Ya lo LAN digabung ya jadi WAN ya. LAN ini digabung dengan LAN ini digabung dengan LAN ini jadi WAN ya, wide area network. Jadi lebih luas lagi jangkauannya. Gitu. Nah, sekarang bukan lagi LAN atau WAN lagi ya, udah jatuhnya jadi interconnected network. Jadi LAN WAN semua bergabung jadi satu, jadi internet deh ya. Karena udah lebih luas lagi jangkauannya, bukan hanya mengcover hanya satu gedung atau antar gedung, tapi sudah dunia. Ya, dunia berarti antar negara ya, sudah seperti itu. Ya. Nah, untuk WAN sendiri ya, di sini area grafisnya besar ya. Crossing public right is of way. Jadi antar ya bisa antar gedung, antar pulau juga masuk sih, antar pulau boleh masuk ya. Gitu. Nah, kemudian untuk teknologinya nanti pada saat digunakan di jaringan ya, ada yang menggunakan teknologi circuit switching, ada yang menggunakan packet switching, ada yang menggunakan frame relay, bisa menggunakan asynchronous transfer mode ya atau ATM gitu. Jadi nanti cara-caranya atau sistem yang digunakan untuk melakukan proses terjadinya pertukaran data yaitu ada beberapa model gitu ya. Oke. Sebentar, saya dulu stop dulu, ini ada telepon dulu bentar. Ya maaf ke distrik sebentar, ada panggilan. Kita lanjutkan ya. Nah itu nanti kita akan bahas satu-satu nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih detail. Ya, sekarang memang hanya dasarnya saja ya. Nah, apa itu circuit switching? Circuit switching itu adalah jalur komunikasi yang tepat untuk dibangun untuk sebuah percakapan atau komunikasi. Nah, contoh adalah jaringan telepon. Ya, karena jaringan telepon masuk ke dalam circuit switching. Karena nanti dia menggunakan sirkuit, ya. Sirkuit itu jadi semacam alat ya. Alat yang nanti digunakan untuk mereka melakukan komunikasi. Ya, jadi nanti ada boardnya, gitu ya. Mungkin kamu pernah lihat ini ya, pernah lihat switch telepon ya yang ada di perumahan kalian mungkin ya. Yang tiangnya kan di dalam tiang itu juga ada sirkuitnya ya. Ada lintasan untuk jaringan-jaringannya. Gitu ya. Nah, paket switching. Nah, kalau paket switching itu data dikirim sesuai urutan
ya, sesuai urutan. Data dikirim dalam ukuran paket kecil. Paket melewati dari titik ke titik antara sumber dan tujuan digunakan untuk komunikasi dari terminal komputer dan komputer. Nah, jadi nanti algoritma dalam model pengiriman data melalui paket switching ini, data itu nanti dikirim ya berdasarkan urutan ya. Jadi nanti ada prosesnya bagaimana cara mengirimkan data dari satu sumber ke satu tujuan, lalu diubah menjadi paket-paket kecil. Nanti paket-paket kecil itu nanti dikirim sedikit demi sedikit melalui jalur transmisi di antara banyak titik ya, bisa dari titik satu ke titik yang lain ya, tergantung nanti mau dikirimnya ke berapa penerima ya. Kalau misalnya dari satu transmitter ke satu receiver, berarti datanya cuma satu ya, nanti dikirim secara bergiliran gitu ya. Nah, bergiliran ini nanti ada kaitannya juga dengan proses pengiriman data melalui jaringan atau media transmisi yang berbeda, karena tergantung media transmisinya. Kalau media transmisinya itu memang memiliki bandwidth yang besar, sehingga data ini bisa dikirim dalam paket-paket yang lebih besar ukurannya. Tapi kalau misalnya nanti datanya jalurnya kecil, otomatis mau nggak mau menyesuaikan paket-paketnya, karena nanti kalau misalnya enggak, ya jadinya akhirnya nggak kekirim karena terlalu lama prosesnya, begitu ya. Nah, kayak kamu nanti model-model sekarang kan ada namanya model streaming ya, data streaming itu kayak kita nonton video ya modelnya. Nah, itu sekarang kan lagi trennya streaming tuh. Kenapa? Karena kita mau nonton video itu bisa dilakukan secara real time tanpa harus download dulu gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita waktu belum internet kayak sekarang tuh kan kalau mau nonton film kan bisa download dulu ya, download secara utuh, nanti hasil downloadannya baru kita tonton gitu filenya, biasanya gitu kan. Tapi setelah adanya teknologi streaming, nah karena memungkinkan ya, sekarang kita mau nonton film itu nggak harus download dulu, pakai aplikasi saja, nanti dia sistemnya sebetulnya download sama aja sebetulnya download, cuman downloadnya kan nggak kelihatan ya, downloadnya tuh secara bukan download bentuk file ya, tapi dia melakukan download menempatkan wadah dulu ya, wadah buffer namanya ya, dia punya buffernya penuh, nanti baru di play tuh. Kayak kamu nonton YouTube lah ya, nonton YouTube, makanya ada istilah buffering. Apa istilah buffering? Buffering itu adalah proses pengisian buffer artinya, karena buffernya belum penuh. Jadi kalau kayak YouTube gini, misalnya untuk menampilkan video itu kan dia ada buffernya, ada berapa kapasitasnya nih ya. Nah, jadi udah buffernya keisi, kan di-download nih, masuk ke dalam buffer. Nah, buffer langsung dikeluarin ya, ditumpahin lah, ngeplay itu, play. Sampai makanya ada ininya kan, ada indikator nih, ngeplay gitu. Sampai di sini tuh dia nanti ngisi lagi buffernya. Ngisi lagi buffernya sampai penuh baru play. Nanti juga di sini ngisi lagi buffernya. Yang terjadi kalau misalnya ada tulisan buffering terus stuck gitu atau filmnya freeze, diam. Nah, kenapa? Karena pada saat buffernya habis, dia baru ngisi atau telat. Ya, kenapa? Karena bandwidth-nya kecil, bandwidth internet kita. Sehingga untuk menyelesaikan pengisian buffer itu, nah, itu butuhnya waktunya lama. Sementara buffernya udah habis yang pertama. Ya, buffer yang pertama kan harus keisi, lalu dia play nih. Nah, sambil play, buffer kedua diisi. Nah, karena internetnya lambat, yang terjadi buffer satunya sudah selesai dikeluarin, nah buffer duanya ngisinya lama, jadi belum selesai ngisi ya, sehingga belum bisa ngeplay. Makanya nunggu buffering dulu, buffering nunggu kita diem. Setelah dia penuh baru play lagi nih, play jalan. Tiba-tiba buffering lagi. Nah berarti internet kita itu kapasitasnya kurang, ya, speednya kurang untuk bisa menampilkan video tersebut. Nah, sehingga yang terjadi buffering melulu. Nah, karena ada kejadian itu, YouTube bikin sistem baru dengan cara bisa merubah resolusinya secara otomatis. Zaman dulu YouTube nggak bisa. Misalnya filmnya HD, ya udah HD misalnya butuh bandwidth berapa nih? Misalnya butuh bandwidth
3 mega atau 5 mega atau 5 mega biar gampang. 5 mega aja misalnya. Nah, kalau filmnya HD, dia butuh bandwidth minimal 5 mega untuk bisa menjalankan streaming tersebut dengan lancar. Nah, tapi ternyata internet kita hanya 1 MB, 1 mega. Ya, bukannya nggak bisa muter, tapi ya sering buffering nanti. Jalan sebentar, buffering, nunggu dulu, jalan lagi, buffering lagi, jalan lagi, buffering lagi, kan gitu tuh. Ya, karena tadi nggak sesuai spesifikasi minimalnya, harusnya minimal 5 mega baru lancar. Tapi kita punyanya sama 1 mega ya. Jangan 1 mega 3 mega aja pasti sering buffering. Nah, yang paling enak adalah kita punya internetnya ukurannya lebih besar dari ukuran minimalnya. Minimal untuk nonton HD 5 mega, 5 Mbps. Kita punya internetnya 10 mega. Wah, nyaman tuh. Kenapa? Karena kan udah melebihi kapasitas. Artinya nih, buffer 1 ngisi seret. Ya, sambil dia udah ngisi penuh kan dia ngeplay tuh. Nah, ngeplay kan buffer 2 keisi. Karena bandwidth kita gede, otomatis malah duluan. Buffer 2 belum di play udah keisi penuh, dia masih ngeplay buffer 1 nih. Buffer 3 udah keisi lagi sama internet kita. Kenapa? Karena internet kita lebih cepat. Apalagi kalau punya bandwidth-nya kamu 50 MB ya. Udah seret, udah selesai buffernya, udah sampai ujung tuh downloadnya. Udah, jadi langsung nonton. Udah streaming. Kalau streaming berarti anaknya kita nggak perlu download utuh dulu ya. Bisa ditonton langsung kayak nonton YouTube gitu kan. Tapi kalau dulu ingat banget ya saya kalau mau nonton film itu download dulu filenya. Udah download baru saya putar secara offline. Gitu. Tapi kalau sekarang udah enak ya, udah ada streaming. Bahkan dengan dunia teknologi streaming banyaklah bermunculan perusahaan-perusahaan untuk penyedia layanan video on demand kayak Netflix, Disney Plus, Catch Play, HBO Go gitu ya, segala macam lah banyak sekali. Itulah yang digunakan sekarang gitu ya. Oke, ya itu berapa slide lagi sih? Masih banyak ya, belum dikit lagi. Frame relay ya. Pakai switching, sistem mempunyai biaya kompensasi yang besar untuk kesalahan sistem yang modern lebih dapat dipercaya, error dapat diketahui pada akhir sistem, most overhead untuk kontrol error dilepaskan keluarnya. Maksudnya gini, mungkin ini terjemahan ya, jadi agak bingung. Jadi kalau tadi kan ada beberapa sistem ya, ada sirkuit, ada paket, ada frame relay. Nah, setiap metode cara untuk transmit data itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu bedanya ya dari sisi cost ya misalnya. Dari sisi cost itu juga mempengaruhi proses terjadinya transmisi data. Nah, kemudian juga bisa dijadikan sebagai landasannya adalah selain cost itu adalah bagaimana data ini apakah bisa diterima dengan baik tanpa adanya cacat atau error dari sisi pengirim ke penerima atau ada errornya. Nah, ini juga nanti menjadi patokan atau menjadi indikator ya apakah sebuah sistem transmisi yang digunakan itu baik atau tidak gitu ya. Nah, sehingga terus dikembangkan ya agar bagaimana caranya sistem ya dengan satu algoritma yang digunakan secara cost atau biaya pengoperasiannya itu murah, tetapi secara data yang ditransfer itu akurat atau datanya tanpa mengalami error atau mengalami cacat gitu ya, karena apa namanya sistemnya yang nanti mengatur semuanya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi asynchronous transfer mode ya. Jadi ini evolusi dari frame relay ya. Jadi ini pengembangan lagi dari frame relay yang digunakan untuk proses transmisi data. Ya, dijelaskan di sini bahwa kelebihannya adalah little overhead untuk kontrol error. Jadi pada saat proses transmisi data ya, itu nanti pada saat
pencegahan errornya ya, itu nanti ada kontrolnya ya, sehingga diharapkan data yang dikirimkan dari sumber ke penerima itu diterima oleh si receiver itu dalam keadaan tidak rusak ya, tidak korup gitu. Nah, kemudian data yang bisa ditransmisikan itu berkisar antara 10 mega ya, 10 Mbps sampai dengan Gbps. Ya, ini yang digunakan dalam jaringan ya, khususnya jaringan mungkin saat ini kita salah satunya menggunakan metode ini untuk melakukan transfer data dari satu penerima ke satu penerima yang lain, dari satu transmitter ke transmitter yang lain ya, dari satu transmitter ke receiver yang lain, seperti itu ya. Nah, nanti juga akan terkait dengan jalur dan juga bandwidth ya, jalur dan bandwidth. Kalau sekarang sih, kalau saya rasa dengan kondisi infrastruktur yang cukup memadai ya, karena kabelnya juga sudah menggunakan kabel fiber optik, jadi sebetulnya udah nggak masalah dari sisi media transmisinya. Cuma yang jadi masalah kalau misalnya ini internetnya kok lemot, kok internetnya sering putus, itu sebenarnya bukan masalah jalurnya ya, tapi ya masalahnya di pusatnya. Di pusatnya berarti kan bisa jadi servernya ya, server pembagi datanya ya, pembagi bandwidthnya. Yang kedua, memang nggak memenuhi kuota, atau maksudnya nggak memenuhi syarat ya secara kemampuan ya. Contoh misalnya kita bandwidth-nya kecil ya, sebenarnya bandwidth-nya bukan sih, masuk bandwidth di perusahaan itu sebetulnya udah overload ya, overload tuh udah kelebihan. Contoh kita misalnya ambil kasus perusahaan tersebut punya bandwidth 100 Mbps, 100 misalnya ya. Nah, kemudian si user yang menggunakannya itu lebih dari 100 mega gitu ya, maksudnya kebutuhan eh, bandwidth-nya itu lebih dari 100 mega, sehingga pada saat semuanya connect gitu, akhirnya ya jadi lambat ya, jadi lambat akhirnya secara operasionalnya jadi terhambat karena tadi nggak nyaman jadinya kan ya. Kayak kamu kebutuhan internetnya misalnya di rumah itu misalnya 20 Mbps misalnya. Tapi ternyata kamu langganan providernya 10 Mbps, kan nggak cukup ya. Yang terjadi bagaimana ya, bukannya nggak jalan sih, jalan, cuma lemot gitu ya, karena banyak yang pakai di rumah ya. Mungkin 10 MB dulu gede gitu ya, tapi sekarang mungkin udah kecil banget ya 10 MB ya. Kenapa? Karena ya tadi yang pakai banyak. Kalau yang pakai sendiri sih masih lumayan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai banyak di rumah, misalnya kamu langganan wifi nih, ambil pakai 10 Mbps, tapi ternyata penghuni rumahnya ada 20 orang misalnya, semuanya pakai internet. Wah, yang terjadi pada saat semuanya nonton YouTube, udah pada buffering gitu semua ya. Kenapa? Karena kan tarik-tarikan ya. Itu ya, itu dia. Nah, ini berbicara tentang local area network ya. Jadi ruang lingkupnya kecil, gedung atau ini contoh kampus kecil dimiliki oleh organisasi ya yang mempunyai alat yang sama, data rate jauh lebih tinggi, biasanya digunakan sistem broadcast. Sekarang sistem switch dan ATM mulai dikenalkan. Nah, ini jadi kalau untuk local area network ya biasanya kan ruang lingkupnya kecil ya. Ya kayak di perusahaan, gedung, warnet misalnya, itu semua pakai pakai LAN ya. Ya, LAN udah tahu lah ya LAN seperti apa ya. Tapi sekarang LAN juga kan udah kencang karena alatnya LAN-nya bukan lagi 100. Kalau dulu kan LAN-nya cuma 100 Mbps maksimal. Ya, kecepatannya tuh, kemampuan alatnya, chipnya. Tapi sekarang LAN-nya udah Gbps. Ya, sehingga sudah bisa mentransfer data 1 Gbps ya, 1 Gbps. Mungkin yang lebih dari 1 Gbps sudah banyak juga. Tapi yang standar lah 1 Gbps. 1 Gbps juga mungkin kita nggak semua pakai ya. Karena provider kita juga belum banyak yang bisa ngasih 1 Gbps ya. Paling di kita ada yang cuma 300 lah paling maksimal.
300 Mbps sudah ada provider yang ngasih ke customernya sampai 300 ya. Kecuali kalau kamu punya jalur khusus, kalau perusahaan mungkin bisa request kalau itu. Saya mau langganan paket yang 2 Gbps misalnya, itu boleh, cuma kan biayanya mahal banget. Khusus jalur khusus biayanya. Kemudian LAN configuration, switch Ethernet, ATM, fiber channel, wireless. Nah, kalau maksudnya gini, konfigurasi LAN ya, ini kan macam-macam nih ya. Ini kalau kita berbicara LAN mungkin udah berbicara secara sistemnya dan juga nanti bisa berbicara secara hardware-nya. Apa aja yang dibutuhin gitu ya. Jadi kabelnya, kemudian nanti hub-nya atau switch-nya ya. Kemudian nanti mau pakai kabel apa nih? Kabel LAN biasa UTP, ya UTP. UTP itu bisa nganterin data. Kalau sekarang UTP ada dua macam. Ada yang tipenya yang CAT ya, ada CAT namanya. Kategori 5 sama kategori 6 ya. Kalau kategori 5 itu hanya bisa 100 Mbps saja kecepatan transfernya. Tapi kalau sedang pakai kategori 6 itu bisa Gbps. Ya, jadi kita pakai kategori 6 ya, CAT 6 untuk LAN UTP-nya. Kalau fiber ya udah otomatis ya, kalau fiber optik pasti lebih kencang ya. Cuman memang settingannya agak lebih ribet aja. Kalau pakai fiber optik ada alatnya untuk ngerimpingnya, ada juga. Ya, kerimpingannya beda sama kerimping kabel jenis UTP ya. Nah, kemudian wireless, kalau kita bicara wireless sekarang perangkat wireless itu juga sudah mudah. Siapapun bisa nyeting karena perangkatnya kecil. Kemudian yang kedua, sistemnya mudah gitu. Nanti wirelessnya juga macam-macam nih. Dari mulai access point, wireless router, kemudian ada wireless extender gitu ya. Sekarang juga secara ini ada yang teknologinya apa namanya routernya itu bisa dipasang secara paralel gitu ya, bukan cuma satu. Jadi kalau misalnya kita punya rumah 3 lantai, router pertama dipasang di bawah, router kedua dipasang di atas di lantai 2, router ketiga dipasang di lantai 3 misalnya. Tapi semua nanti terhubung satu sama lain. Jadi tanpa kita harus mengubah SSID-nya atau kita mengubah namanya, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 sama semuanya. Namanya sama gitu. Ya karena yang lantai 2-nya menguatkan lantai 1, kemudian lantai 3 menguatkan lantai 2 gitu. Jadi dibikin semacam penguat sinyal lah. Penguat sinyal tapi namanya nggak berubah. Gitu ya. Itu yang kalau udah banyak, kalau kita berbicara wireless itu udah apa, ada keren-keren lah ya. Nantilah kita satu saat saya mau demoin gitu ya. Alat-alat saya kebetulan karena memang bermain di jaringan jadi banyak punya perangkat wireless. Dari mulai yang router biasa ya, router hub switch yang 100 Mbps, 1 Gbps. Saya juga punya perangkat apa namanya mikrotik ya, mikrotik yang model router board, mikrotik untuk wireless gitu ya. Itu ada beberapa buat nyoba buat praktek ya. Metropolitan network ya, metropolitan berarti kan kota ya. Jadi dia ada di pertengahan antara LAN dan WAN. Kalau misalnya LAN itu satu gedung, kalau WAN kan itu udah luas tuh, bisa antar pulau juga bisa ya masuk. Nah, kalau misalnya MAN itu dia hanya satu kota doang, misalnya kota Jakarta gitu ya, itu bisa. Jadi ruang lingkupnya hanya dalam kota saja, dalam kota. Tapi udah lebih dari gedung-gedung ya. Tapi kalau udah WAN itu kan bisa lebih jauh lagi, bukan antar antar ini aja, bukan dalam kota saja, tapi udah bisa luar kota ya, kayak gitu. Udahlah, ini kita bicara WAN amalan sekarang udah apa namanya, udah internet kayak gini, LAN sama MAN itu udah bukan jadi masalah lagi. Kenapa? Karena sekarang ya, kayak waktu saya kemarin dapat tugas dari Gunadarma untuk mendapatkan sertifikat mikrotik gitu ya. Saya belajar mengenai jaringan kan, ke jaringan, kemudian menyeting ya, ada kasus yang itu menyeting perusahaan ya. Jadi kita ngonekin jaringan perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain di cabang berbeda. Jadi saya ngonekin kantor dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Bali. Nah, itu gimana caranya ngonekinnya? Dia punya LAN ya. Kantornya ada LAN,
Di Jakarta LAN, di cabang Bandung ada LAN, di Bali ada LAN juga. Nah, saya gimana caranya agar ngonekin LAN-nya si Jakarta itu bisa seolah-olah dia tuh LAN-nya Bandung. Maksudnya si Bandung akses ke Jakarta seolah seperti jaringan lokal. Padahal kan udah beda kota nih, beda kota. Nah, itu ternyata bisa pakai mikrotik gitu. Wah, sebenarnya keren juga kalau gitu. Enak banget ya. Seolah-olah seperti di LAN gitu. Jaringan jalan, bukan jaringan luar ya, tapi jaringan LAN. Seolah-olah seperti internal, seperti apa namanya? Di dalam aja gitu ya. Ya, jadi lokal seperti lokal area network tapi di dalam hanya dalam satu gedung padahal tuh udah beda area gitu ya. Nah, itu ternyata bisa disetting, ada caranya, ada tekniknya, ya, ada algoritmanya yang digunakan di situ udah diterapin di perangkat mikrotiknya. Oh, bisa ya gitu loh. Ternyata canggih juga ya. Nah, itulah yang sekarang terjadi ya. Gitu ya. Jadi bisa bersifat pribadi dan juga umum. Kecepatan tinggi otomatis, tinggi area besar cukup besar ya. Oke, ini Metropolitan Area Network. Nah, ini ada gambarnya nih ya. Ada gambarnya, jaringannya ya, jaringannya. Nah, ini ada contoh misalnya nih. Ini ISP internet ya. Kalau di sini subscriber connection ini berarti kita sebenarnya langganan ya. Langganan untuk internet ya kan maksudnya. ISP high speed network. Nah, ini internet ya, ini router ini dari ini. Kemudian ini ada ATM switch alatnya untuk menghubungkan antara jaringan yang ini dengan jaringan yang ini ya lewat jaringan internet. Ini ada switch, kemudian nah di sini ada ini firewall nih. Kalau di sini firewall ini maksudnya host firewall. Ini kalau nanti ada rule-rule atau aturan-aturan main yang diberlakukan di perusahaan. Nah, kita pakai server dulu. Ini kalau misalnya nggak pakai server bisa aja langsung. Tapi kalau nggak pakai server berarti nggak ada firewall. Ya, tahu kan firewall fungsinya apa? Firewall itu untuk ngatur traffic ya. Jadi kita bisa bikin aturan-aturan main. Misalnya contoh situs mana aja yang bisa dibuka ya, situs mana aja yang enggak. Ya, kemudian jam, misalnya jam internetnya. Nah, saya mau pasang jam misalnya yang bisa diakses dari jam sekian sampai jam sekian, di luar jam itu nggak bisa gitu ya. Atau misalnya banyaklah aturan-aturan yang nanti bisa diterapkan ini naruhnya di firewall. Kalau nggak ada firewall nggak bisa ya, jadi ngelos aja nanti. Termasuk kayak pembatasan itu kan ya karena memang kita di firewall, internet kita di firewall oleh Kominfo. Ya di firewall oleh Kominfo, situs mana aja yang boleh dibuka, apa istilahnya program internet sehat ya. Nah, itu harus dipasang di situ. Nah, tapi kan dengan adanya aplikasi VPN, ya, itu juga bisa ngebobol akhirnya ya. Karena sebetulnya kalau kayak pakai VPN seolah-olah kayak kita mengakses internet bukan dari lokasi asal kita yang asli. Contoh misalnya Indonesia nih, kita kan akses internet berarti sumbernya kelihatan IP address kita dari Indonesia nih. Nah, Indonesia batasannya apa aja, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di Amerika bebas kan? Misalnya di Amerika nggak ada aturannya, boleh buka situs apa saja. Ya udah, ya kita pakai VPN. VPN kita seolah-olah berada di Amerika sekarang. Lalu kita akses internet dari Amerika, otomatis kebuka semuanya. Ya, yang di blok-blok kebuka. Kenapa? Karena aksesnya seolah-olah seperti dari Amerika. Nah, jadi ditipu tuh sistemnya. Ditipu lo gitu ya. Padahal dia aksesnya bukan dari Amerika, tapi seolah-olah dari Amerika. Nah, itu yang dipakai oleh hacker. Hacker juga nggak akan meninggalkan jejak, ya nggak akan meninggalkan jejak sembarangan. Dia juga pasti pakai pakai penguat juga ya, ada firewallnya juga dia, sehingga pada saat dia akses melancarkan serangannya nggak ketahuan dari mana, ada shieldnya ya, ada tamengnya atau ada pelindungnya, sehingga ya sulit bagi penegak hukum untuk mentrace ya atau mencari siapa pelakunya ya itu, karena memang pada saat dia beraksi mereka juga sudah menggunakan seal atau menggunakan tameng sehingga akan kelacak dari mana nih asalnya atau sumber si hackernya dari mana ya. Tapi ya kembali lagi nanti juga lama kelamaan ya kalau semakin pinter penegak hukumnya ya bisa juga melacak dari mana sih gitu, nanti benar-benar diteliti lagi. Udah sampai di sini
untuk materi kita pada hari ini. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Nggak ada? Jangan-jangan pada tidur nih. Tidak ada sepertinya, Pak. Nggak ada. Yang lain coba suaranya mana? Yang lain? Terus saya absen nih ya. Yang mana suaranya? Ini nih saya khawatirnya kalau online tuh kayak gini nih ya. Dengerin saya ngomong nggak taunya tidur. Baik. Oke. Kelompok kan udah dibentuk ya. Terus sekarang saya bagi untuk tugasnya. Coba saya absen dulu deh. Saya buka absensi dulu. Coba. Siapa yang hadir, siapa yang enggak. Pak, mohon maaf Ya, Pak. ya. Tadi Bagas kata disconnect terus mau join lagi. Mana Bagas? Ada nggak Pak di? Oh iya ada nih. Iya, Iya sorry itu belum dia. sempat. Ada. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, tetap. Sekarang saya absen nih ya. Oke, saya absen dulu. Adil Fatwa Ibrahim, ada hadir nggak? Nggak ada? Oke. Ahmad Gesit? Nggak ada. Alvin Febriansah? Nggak ada. Angga? Ini kok banyak yang absen ya? Anjani? Hadir, Pak. Iya bener nih, ternyata kalau online lebih dikit ya. Oke. Arif Fatur Rahman? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Minggu lalu kamu nggak masuk ya? Iya, Pak. Nggak masuk, Pak. Oke, kenapa sakit? Ini, Pak, jaga ibu saya. Oh, ibunya kenapa? Habis operasi, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Asep Hikmat? Hadir, Pak. Bagas Audrian? Itu Pak belum di ACC kata Pak. Udah Udah. saya ACC dari tadi. Jangan-jangan bulan-bulan udah saya ACC. Cuman Udah, aneh udah. tuh kok. Itu Pak udah ACC. masuk Pak. Udah dari tadi di ACC udah berapa kali. Cuman dia kayak ini putus lagi kayak jaringannya. Itu Bagas di absen Bagas. Pak, Bagas. tadi Hadir, Ahmad Pak. ke situ Hadir, dapat, Pak. Pak. Kenapa? Bagus, Pak. Ahmad ke situ, Pak. Ahmad Gesit. Oh, Iya. Tadi kayak ini saya enggak. habis ke kamar mandi, Pak. Oh gitu ya. Oh ya. Ah. Udah. Hadir, Pak. Bagus, Pak. Ya Bagas hadir. Bayu Hadir, Pak. Aristianto. Oke. Hadir, Pak. Baik. Bernard. Hadir Pak, hadir. Diki Rahman Maulidi. Nggak masuk. Edi Rezkito. Hadir, Pak. Fahmi Hoirudin. Fitzal Rahman. Hadir Pak. Hadir.
Ya, baik. Harsa Wicaksono? Nggak masuk lagi? Lia Listriani? Nggak masuk? Hadir Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Oke, baik. Hadir. Muhammad Dafa? Dafa Fadlur Rahman? Hadir apa enggak? Oke, enggak. Muhammad Riza? Nanda Ilhami? Nur Rizky? Hadir, Pak. Ricardo? Hadir Pak, hadir, hadir. Sylvia? Hadir, Pak. Wendy Andrean? Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Pak, tadi untuk Diki Rahman itu cuti, Pak. Oh, Diki Rahman cuti. Oh, Iya. cuti. Sama siapa? Ada lagi? Udah, Pak. Sama itu aja, Diki Rahman aja cuti. Iya. Oh Oke. iya, Pak. Maaf, Pak. Untuk siapa sih? Fadli Rusdina. Sebelumnya sempat dinyatakan tidak aktif, tapi ternyata mahasiswanya ada. Oh, mahasiswanya ada. Iya, dia hadir di hari Selasa atau Rabu. Waktu minggu lalu. Oh, di mata kuliah lain. Iya, betul, Pak. Oh, tapi di sini nggak masuk ya? Iya, Nggak masuk. Ya udah. Berarti dia absen aja gitu ya. Maksudnya dia nggak masuk, tapi aktif anaknya. iya, betul, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ini untuk untuk kuliah kita maksimal 3 kali absen ya. Nanti karena kalau udah 3 kali, udah peraturan kampus kan maksimal minimal 70% kehadiran ya. Jadi nggak boleh banyak absen ya, nanti akan terkait dengan penilaian gitu kalau misalnya nggak pernah masuk sama sekali ya, karena nanti absensi pengaruh gitu, karena dari kampus peraturannya begitu ya. Jadi saya harus ngikutin dulu, kalau yang nggak pernah masuk ya nanti akan berbeda ya nilainya. Dan mungkin juga nanti untuk tambahannya akan saya kasih tugas bagi yang nggak hadir kalau misalnya ini ya, kan sekarang sudah mulai offline juga ya. Ini online aja nggak hadir gitu ya, gimana offline ya gitu. Karena kan kalau online sebetulnya lebih mudah ya gitu ya. Baik, untuk kelompok ya. Kelompok udah terbentuk ya? Sudah, Pak. Nama-namanya siapa aja? Udah ada. Udah berapa kelompok jadinya? Ada 5 kelompok, Pak. Sebentar 5 saya kelompok. kirim ya, Pak, di grup. Ya baik, coba aja dikirim dulu. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, sudah 5 kelompok ya. Nah, udah untuk kelompok nanti kita sudah
bisa mulai diskusi ya. Itu sebetulnya kita udah bisa mulai diskusi minggu depan ya. Jadi untuk materinya bisa dicatat ya. Untuk kelompok 1 materinya tentang model referensi ya. Model referensi. Semua materinya banyak nih, saya juga materinya banyak, aku tinggal bikin PPT-nya doang sebetulnya. Materinya ada semua. Bisa dicatat ya. Kelompok 1 siapa jadi? Kelompok 1 Asep Hikmat Darmawan, Lia Listiani, Sylvia Anggraini, Nuriski dan Fadil Lusdinel ya. Itu tentang model referensi ya. Oke. Kemudian kelompok 2 Harsha Wicaksono, Nanda Ilhami, M. Dafa Fatur Rahman, Fahmi Hairudin tentang physical layer. Physical layer. Tolong dicatat ya perwakilan kelompoknya. Kelompok 3 Fitzal Rahman, Ricardo Halomoan Silaban, Bayu Aristianto, Bagas Audrian Hamis. Itu tentang data link layer. Data link layer. Data link layer. Kemudian kelompok 4 anggotanya ini Angga Adinegoro, Ahmad Gesit, Edi Reskito, Alvin dan Riza. Bahasannya tentang medium access control. Medium access control. Kemudian kelompok 5 anggotanya Anjani, Bernard, Wendy, Adil, sama Arif. Itu bahasanya mengenai network layer. Network layer. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, baik ya, nggak perlu saya ulangi lagi ya. Nanti itu mulai pekan depan lah ya, udah mulai maju. Ya nanti kita kalian presentasi, langsung kita bahas rame-rame ya. Kita bahas rame-rame. Jadi nanti akan saya kasih penilaian dari diskusinya ya, dari diskusi. Karena kan minggu depan udah mulai adik kita offline lagi ya, offline lagi. Oke, sudah pembagian ininya, materinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk Silakan. presentasinya berurutan atau gimana jadinya Pak? Berurutan aja, berurutan. Sesuai dengan yang tadi aja ya. Kan saya urutin dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berurutan aja. Oke, baik Pak. Ya, baik. Oke. Ya, nanti tolong dibikin PowerPoint-nya yang bagus ya, sehingga jelas nanti pada saat diskusi kalian. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada? Tidak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau sudah jelas semuanya, maka dengan tadi saya baikkan untuk materinya, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, bisa di-on kan kameranya? Saya mau dokumentasi dulu, saya mau screen capture. Biar ketahuan ini orang-orang. Nah, beneran nggak? Tidur apa enggak gitu. Mukanya kelihatan ya. Nah, coba on cam dulu, kita screenshot ya untuk buat dokumentasi. Kameranya tolong di on cam semua. Yang nggak on cam silahkan di on cam kan.
Oke, ada yang belum? Yang belum siapa nih? Adil sama Bagas. Adil, Bagas, orangnya kemana nih? Orangnya nggak ada nih. Kebiasaan ini kalau online kayak gini. Dia cuma nyalain aja, udah orangnya hilang gitu ya. Kemana aja orangnya gitu. Baik. Ya lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Heri, pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.